Baik, kita lanjutkan kembali. Semoga tidak bosan mendengarkan penjelasan saya mengenai materi integral tak tentu. Baik, contoh soal kali ini adalah gabungan dari beberapa sifat dasar yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di mana contohnya adalah integral 5x pangkat 5 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 dx. Baik. Langkah pertama, ada yang masih ingat? Benar sekali, yakni harus kita pisah terlebih dahulu setiap fungsinya. Integral 5x pangkat 5 dx dikurang integral 2x kuadrat dx ditambah integral 3x dx ditambah integral 6 dx. Baik. Oke Bu, kita sudah pisah. Bagus. Langkah berikutnya adalah menentukan dia itu merupakan sifat dasar yang keberapa. Baik. Untuk yang integral 5x pangkat 5 dx ini adalah sifat dasar yang ketiga. Kenapa? Karena dia pangkatnya lebih dari 1. Langsung saja bisa, yakni menjadi 1 per 5 tambah 1, 6. Koefisien 5. X pangkat jadi tambah 1, 6. Dikurang. Nah, ini adalah sifat dasar nomor 3 juga. Kenapa? Pangkatnya lebih dari 1. Maka nanti hasilnya sama dengan 1 per 2 tambah 1, 3. Good. Koefisien 2, variabel X, pangkatnya tambah 1 menjadi 3. Good. Tambah. Nah, ini sifat dasar yang benar sekali, yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena pangkatnya sama dengan 1, sehingga hasilnya sudah pasti 1 per 2. Koefisiennya tetap 3. Variabel X pangkatnya menjadi tetap 2 sesuai sifat dasar kedua. Yang ini sudah pasti sifat dasar. Yang pertama mengapa? Karena dia adalah konstanta saja tanpa variabel. Sehingga kalau konstanta saja, integrasinya menjadi 6x. Good. Ingat, tambah C di ujung karena kita integral tak tentu. Selesai. Tinggal kita sederhanakan saja. Sama dengan 5 per 6 x pangkat 6 dikurang 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 6x dan terakhir tambah C. Selesai. Baik, itu contoh pertama. Oke, masih ada contoh kedua. Jangan bosan. Next, contoh kedua. Nah, contoh kedua agak sedikit berbeda. Mengapa berbeda? Karena kita menggunakan koefisiennya adalah bentuk pecahan. Oke, sudah mulai galau. Jangan galau-galau ya. Contoh, misalkan yang sederhana terlebih dahulu. Nanti pengayaannya ada di latihan. Integral 1 per 2 x pangkat 3. Ayo. Tambah akar x dx. Ayo, gimana ini? Bu, soalnya beda daripada yang tadi. Ya, harus ada peningkatan soal dong, namanya belajar. Nah, apa perbedaannya dengan yang tadi? Pertama, koefisiennya bentuk pecahan dan ada fungsi bentuk akar. Nah, perlu diingat bahwa bentuk akar, misalkan akar A, itu dia sama dengan ini M pangkatnya, ini akar tingkat N. Maka dia bentuknya sama dengan A M per N. Oke? Nah, jika nanti bentuk akarnya itu sama dengan bentuknya seperti ini, A saja, maka di sini pangkatnya 1, tidak tertulis, ya. Tapi kalau di sini si N-nya itu akar itu paling rendah tingkatannya 2. Tapi nggak ditulis juga karena paling rendah tingkatannya 2. Sama halnya seperti pangkat yang paling rendah 1 tidak ditulis, A saja. Maka nanti di sini hasilnya A pangkat 1 per 2. Nggak tertulis tapi dia ya. Nah, di sini saya tulis lah biar ingat. Nah, jadi kalau misalkan Bu, akar A
di sini pangkat 3, Bu. Maka hasilnya sama dengan A pangkat 1/3. Jadi nanti, Bu, kalau misalkan akar tingkat 3, A pangkat 5, maka nanti bentuknya sama dengan A 5/3. Oke, paham ya? Ini dinamakan dengan bentuk akar, merubah bentuk akar menjadi bentuk eksponensial. Nah, untuk soal ini mesti dan harus kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponensial. Baik, nanti